Oke, melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini sosok dari Kitao sangat panik dengan adanya kedatangan dari Seniwan di rumahnya Sena itu. Ibunya kini mencoba menenangkan anaknya dengan mengatakan kepada Kitao, jangan panik terlebih dahulu. Aku baru juga mengetahui bahwa Sena punya teman laki-laki. Namun, aku tak yakin dia sekaya itu. Dalam keadaan yang semacam ini, Kitao pun berkata dalam hatinya, aku tak menyangka bocah itu punya uang yang begitu banyak. Bahkan lebih banyak ketimbang hadiah yang kuberikan. Kemudian, ibu mencoba mengatakan kepada Kitao jika kemungkinan Sen Yuan itu tengah berpura-pura di hadapan keluarga Sena itu. Dia masih ragu jika Sen Yuan adalah orang yang punya. Kemudian ibu langsung mencoba mengeksplorasi tentang si Sen Yuan itu. Si ibu mulai menanyakan kepada Sen Yuan itu, berapakah usiamu? Bolehkah aku mengetahuinya? Sen Yuan kemudian langsung mengatakan jika usianya 21 tahun ini. Dengan kondisi yang ada ini, membuat ibu pun tahu jika Sen Yuan jauh lebih muda ketimbang Sena, 6 tahun jaraknya. Di kondisi yang semacam ini, ibu Kitao tetap berkata dalam hatinya, ini tidak mungkin bocah ini dapat kaya dan mempunyai Sena yang berusia jauh lebih tua ketimbang dirinya 6 tahun. Di saat ini terjadi, ayah dan ibu Sena juga mulai tampak ragu. Kemudian, Sen Yuan langsung mengatakan tentang segalanya. Dia mengatakan jika meski dia saat ini masih kuliah, namun dia punya pekerjaan sampingan, baik tentang keuangan maupun industri yang punya nilai investasi. Mengetahui hal ini, Ibu Kitao masih tidak percaya. Dia pun tahu jika kemungkinan pria ini tampaknya berbohong, karena tidak mungkin pria ini sudah mencapai tahap finansial yang bagus. Kemudian Ibu Kitao berkata kepada Sen Yuan itu, apakah saat ini kalian berencana untuk menikah dan apakah kalian sudah punya rumah? Kini Sen Yuan langsung mengatakan jika mereka mempunyainya dan bahkan sudah punya 2 aset. Satu atas nama Sen Yuan dan satu lagi atas nama Sena. Di kondisi yang semacam ini, Kitao semakin merasa malu di sana. Dia bingung kenapa pria ini dapat jauh lebih kaya ketimbang dirinya. Namun ibu tetap memberikan semangat kepada putranya itu. Kemudian ibu Kitao berkata lagi kepada Sen Yuan, Sen Yuan, tidak masalah. Kau berkata jujur saat ini. Kau jangan coba untuk berpenampilan kaya di hadapan kami, karena kita akan menjadi keluarga juga nantinya. Di kondisi yang semacam ini juga, ibu Kitao kembali berkata dalam hatinya, sebuah rumah di Xiangcheng itu berharga sekali. Setidaknya lebih dari 1 juta yuan, bahkan jika Anda punya akan dirinya sendiri, tidak mungkin dia akan membelikan untuk Sena tanpa menikah. Keadaan kembali canggung di tempat itu, namun seketika Sena lantas menunjukkan kontrak pembelian rumah yang ada di ponselnya itu. Dengan melihat ini semua, ibu Kitao tampak sangat kaget. Dia keringat dingin. Ini benar-benar merupakan kontrak pembelian yang sudah siap. Di sini juga, Sen Yuan kemudian langsung mengatakan kepada Sena jika waktunya untuk segera membayar rumah dan dia akan memberikan bonus 1 juta kepada Sena dan digunakan sebagai dekorasi rumah itu. Jika Sena membutuhkan uang lagi, Sen Yuan akan memberikannya. Saat ini, Sen Yuan juga menyadari jika ibu Kitao mencoba untuk menguji seberapa kaya Sen Yuan ini. Kemudian dengan adanya kata 1 juta itu benar-benar membuat banyak orang kaget tidak menyangka. Apalagi Sen Yuan langsung men-TF-nya begitu saja. Semua anggota keluarga benar-benar bingung dan sangat terkejut dengan kebaikan Sen Yuan itu. Ini benar-benar jumlah yang fantastis yang pernah mereka lihat. Ibu Kitao saat ini benar-benar terdiam, tidak mampu berkata apapun lagi. Dia tahu jika pemuda ini benar-benar luar biasa, bahkan telah men-TF santai semacam ini kepada Sena itu, yang bahkan belum ia nikahi alias belum menjadi istrinya Sen Yuan itu. Di kondisi ini juga membuat Kitao sangat malu, terdiam terpaku di tempat itu. Kitao berkata dalam hatinya, apa-apaan ini semua? 1 juta itu diberikan secara percuma. Itu adalah nominal yang sulit untuk ku capai dan sulit untuk kudapatkan dengan mudah. Kemudian Sen Yuan mengatakan jika ini hanyalah nominal kecil bagi dirinya untuk memberikan itu kepada si Sena. Hal ini semakin membuat Kitao pun kehilangan muka. Dia harus segera beranjak pergi dari tempat ini. Kalau tidak, dia benar-benar akan mati beku di tempat ini. Dia tahu seharusnya dia tidak datang dalam acara perjodohan ini. Tapi saat kemudian Kitao menyadari akan satu hal. Meskipun perjodohan ini gagal,
Orang seperti Seniwan tidak boleh dilewatkan begitu saja. Kemungkinan akan ada bisnis yang berkembang yang akan mereka jalankan. Hubungan baik semacam ini tidak akan dilewatkan oleh Kitao itu. Kemudian Kitao langsung menyapa Seniwan dan memuji Seniwan dengan mengatakan kepada Seniwan jika kedua rumah yang dimiliki oleh Seniwan kemungkinan harganya tidaklah murah. Seniwan mengerti akan permainan ini. Dia sadar jika pemuda ini mencoba untuk punya hubungan bisnis dengan dirinya. Seniwan kemudian mengatakan jika memang benar ini tidaklah mahal. Ini hanyalah 3 jutaan saja. Dalam kondisi yang semacam ini, sosok dari Kitao benar-benar mencoba untuk mendekati Seniwan itu. Dia bahkan mengatakan kepada Seniwan jika rumahnya sangat tidak layak dibandingkan dengan kediaman Seniwan itu. Si ibu Kitao pun kini benar-benar tidak tahu harus merespon apa. Namun saat kemudian dia pun menyadari akan satu hal di mana keputusan yang diambil oleh Kitao saat ini merupakan keputusan yang sangat tepat. Karena di masa depan, hubungan bisnis akan tetap dijalankan oleh anaknya itu. Si ibu bahkan kini mulai memuji Seniwan itu dan minta maaf karena sebelumnya meragukannya. Seniwan pun kini langsung mengatakan jika itu tidaklah apa-apa, karena mereka masih merupakan bagian dari keluarga. Di kondisi ini juga, ibu dan ayah dari Sena benar-benar menyambut Seniwan di tempat itu. Tak berselang lama kemudian, datanglah adik Sena yang bernama Sen Shinyu. Shinyu pun lantas menyapa kakaknya yang baru pulang itu. Di sana Sena memperkenalkan adiknya kepada Seniwan dengan mengatakan jika Seniwan adalah calon kakak iparnya. Dan dengan melihat adanya sosok dari adik Sena yaitu Shinyu ini, membuat Seniwan tahu jika ini tampak sangat mirip dengan Sena. Wajah dan perawakannya hampir sama, namun ada perbedaan yang diketahui oleh Seniwan itu. Seniwan menyadari akan satu hal di mana nutrisi adik perempuannya jauh lebih besar ketimbang yang dimiliki oleh Sena itu. Setelah itu, Seniwan pun mulai menyantap makanan bersama dengan anggota keluarga. Di sana, Seniwan langsung mengatakan kepada ayah Sena, "Paman, aku sangat menghormatimu. Tidak mudah untuk membesarkan Sena. Aku sangat senang punya ayah mertua sepertimu ini. Setelah kita selesai makan nanti, aku akan mengajakmu melihat mobil dan rumah bersama-sama." Di kondisi yang semacam ini, ibu Kitao semakin tak menyangka pemuda ini begitu baik adanya. Tidak cukup untuk membeli Sena saja, tapi juga membelikan mobil untuk calon ayah mertua dan ibu mertua. Kedua orang itu pun kini sangat terkejut mendengar perkataan dari Seniwan itu. Mereka benar-benar tak menyangka Seniwan dapat memberikan apapun. Singkatnya, makan selesai, dan saat ini Seniwan akan pamit terlebih dahulu. Di tengah kondisi yang ada ini, kedua orang tua Sena benar-benar tahu jika Seniwan pemuda yang sangat bertanggung jawab. Ayah Sena sebenarnya tidak ingin untuk mendapatkan hadiah mobil karena dia tak mampu berkendara lagi di usianya yang saat ini. Namun, si adik Sena meyakinkan ayahnya jika saat ini hal yang dilakukan oleh Seniwan adalah keputusan yang sangat baik berbakti kepada calon mertua. Kemudian sebelum pulang, Sena mencoba mengatakan kepada ayah dan ibunya jika dia akan sering kembali menemuinya di masa depan nanti. Di kondisi yang semacam ini, si ibu kemudian mengatakan kepada anaknya itu, "Jangan pulang dulu, kau dengan Seniwan. Naiklah ke atas terlebih dahulu dan masaklah makanan yang enak untuk Seniwan. Hari ini kau harus menginap dulu." Sena setuju akan hal itu. Dan singkatnya, setelah makan malam, Seniwan dan Sena telah berada di sebuah ruangan. Di kamar itu, Seniwan mulai mengatakan kepada Sena itu jika dia punya pertanyaan. Di sana Sena langsung mengatakan, "Apakah yang ingin kau tanyakan, tanyakan saja." Seniwan kemudian mengatakan, "Orang tuamu tidak akan membiarkan kita tidur di kamar yang sama, bukan?" Sena mengerti akan hal itu dan mengatakan kepada Seniwan, "Tidurlah dulu, tunggu aku. Ketika mereka tertidur nanti, aku akan pergi ke sisimu dengan tenang." Singkatnya, malam semakin berlarut dan tibalah di pukul 11 malam. Sena langsung mencoba untuk mendekati Seniwan dan mengatakan kepada Seniwan untuk bangun. Ternyata Seniwan belumlah tidur. Seniwan tahu jika Sena akan datang menepati janjinya. Jadi, Seniwan benar-benar menunggu momen ini. Seniwan langsung menyantap Sena begitu saja. Sena mulai merasakan kenikmatan yang begitu luar biasa akibat permainan kartu yang mereka lakukan ini. Seniwan tampil dengan sangat apik. Dalam kondisi yang semacam ini tanpa diduga, adik Sena pun terbangun seketika. Mendengar suara aneh dari kamar kakaknya itu, dia melangkah perlahan dan bergegas menuju ke sana. Dia pun
kini tak segan-segan untuk mendekat begitu saja. Suaranya terdengar semakin merdu. Di sini, adiknya Sena langsung mencoba mengintip dari pintu yang ada itu. Di celah pintu yang ada, dia menyaksikan betapa ganasnya Seniwan dalam melakukan permainan kartu bersama dengan kakaknya itu. Dan ketika menyaksikan itu, adik Sena hanya bisa berkata dalam hatinya, meskipun aku telah menyaksikan hal yang semacam ini dari sebuah HP yang kupunyai, namun aku tak pernah melihat ini dari dekat semacam ini. Adiknya Sena juga menyadari akan satu hal di mana kakak iparnya ini sangatlah kuat dan sangat agresif sekali dalam melakukan permainan kartu. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ke-20 berakhir sampai di sini.